Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah demo terkait hasil pembuatan bootstrap untuk web programming, mata kuliah web programming yang diampu oleh dosen Bapak Yopi Nugraha MCom selaku dosen dari mata kuliah web programming pada semester 4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Andriadi Juliansah dari kelas A tingkat 2 dengan nomor induk mahasiswa 20571001, program studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik teman-teman, di sini saya telah menampilkan bagian login yang diberi nama sebagai index1.php. Ini merupakan tampilan yang cukup dinamis dan interaktif selama saya membuat ini. Jadi saya menggunakan bantuan Bootstrap 4 atau 5 untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah web programming. Di sini kita mulai demonya terlebih dahulu. Kita coba masukkan admin terlebih dahulu sebagai bukti. Nah, di sini remember me-nya dicentang. Sebenarnya ini belum berfungsi begitu optimal ya, jadi hanya masih sebagai tampilan saja. Kita coba sign in atau masuk. Di sini kita akan masuk ke bagian dashboard client area. Nah, di sini merupakan dashboard yang telah saya modifikasi. Sebenarnya ini merupakan template yang memang ada dipublikasikan di internet, namun saya coba unduh dan mulai modifikasi menjadi sesuai kebutuhan saya. Di sini dinamakan dashboard area client. Di sini isinya dashboard client dan pages. Di sini login screen-nya ada login, register, 404 page dan blank page. Kalau yang ini saya tidak modifikasi, jadi tidak ada isinya. Namun di bagian sini ini masih berkaitan dengan project saya. Kemudian di sini tadi kita memasukkan username admin ya teman-teman. Jadi di sini juga pada bagian profil sudah memasukkan nama admin. Di sininya belum terlalu memasuki bagian dalam karena masih bagian tampilan depan saja. Kemudian di sini dashboard seperti earnings, bulanannya berapa, annualnya berapa, pekerjaannya 50%, permintaan 18%. Di sini juga ada pop up notification, ada sebanyak 3. Di sini notification seperti welcome to the dashboard sebagai alert center. Di sini ada juga tanggalnya 30 April 2022. Kemudian bawahnya juga sama, please be patient, this website is on progress, dan messaging alert, we've noticed that your account is saved in this dashboard. Itu adalah notification atau alert center. Kemudian di sini ada message center seperti fitur chat dengan karyawan maupun kolega yang memang datanya masuk ke database di sini. Seperti di sini. Namun ini memang tidak dikembangkan terlalu dalam. Di sini ada namanya juga. Di sini bukti online, offline atau disturb, foto profil, kemudian kapan dia mengirim. Kemudian di sini kayak revenue resources ini belum diubah juga di projects. Di sini illustrationsnya diubah. Check my social media here if you want to explore my daily activities yang akan mengarah ke Instagram. Kemudian about author, hi, my name is Tri Andriati Juliansah, you can call me Tri or Tri. I'm 19 years old, student of Information System at Institut Pendidikan Indonesia. Jadi inilah gambaran dashboard yang telah saya modifikasi berdasarkan template yang saya unduh dari internet. Jika kita coba untuk logout, di sini kita logout. Ready to leave, select logout below if you are ready to end your current session. Kita logout aja dan kita akan kembali ke sini. Dan di sini juga terdapat autentikasi, yang artinya jika kita telah memasukkan suatu akun dengan benar, kemudian kita keluar, maka
masukan atau input ke form username dan password tidak perlu dimasukkan lagi selama itu benar ya. Nah, kalau new registration-nya bisa kita lihat di sini, kita akan masuk ke registration form yang cukup sederhana, di mana atribut-atribut yang perlu dimasukkan untuk mendaftarkan ke dashboard itu ada username, email, dan password. Di sini tinggal kita masukkan username, email, password, maka ketika disubmit akan berhasil gitu. Yang nantinya akan masuk ke bagian login itu. Nah, itu demo sekilas tentang Bootstrap yang saya buat. Sekarang kita masuk ke bagian coding, teman-teman. Nah, di sini terdapat folder dinamakan semua di sini. Jadi, folder ini memiliki sejumlah file, yaitu autentikasi, dashboard, DB, index 1, logout, register, dan style.css. Nah, folder-folder ini yang saya tunjukkan melalui kursor merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk memperindah atau menginisialisasi kodingan-kodingan yang kita masukkan ke dokumen. Misalkan seperti di sini, section class FTCO section. Nah, section ini, kelas ini ada di antara folder-folder ini, teman-teman. Jadi semuanya ini seperti div, H3, semuanya terdapat kelas, karena di folder-folder ini terdapat sejumlah kelas yang memberikan tampilan-tampilan menarik gitu. Kemudian untuk bagian PHP-nya, sebenarnya saya masih menggunakan metode yang saya gunakan pada saat pertama kali menggunakan PHP. Nah, di sini seperti biasa kita memasukkan kode PHP, kemudian memasukkan fungsi require, kemudian memanggil membutuhkan apa db.php. Kemudian sesi akan dimulai. Kemudian seperti biasa di sini ada kode PHP seperti post, username. Di sininya masih sama seperti yang pertama kali itu. Nah, di sini teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah bagian di Bootstrap. Kalau waktu pertama kali saya buat, itu kan CSS-nya masih manual, pembuatan formnya manual. Jadi keinginan kita untuk mengkoneksikan antara dokumen HTML dengan PHP itu masih mudah. Tapi jika sudah berkecimpung dengan Bootstrap yang memang fleksibel kebutuhannya, maka membutuhkan waktu untuk memodifikasi agar bisa terhubung dengan PHP. Nah, di sini bagian-bagian yang saya hubungkan dengan PHP itu adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, form action, class login form, metodenya ini, teman-teman. Ini merupakan metode yang sangat penting jika terhubung dengan PHP, khususnya di bagian form atau pendaftaran. Kemudian yang saya modifikasi juga adalah bagian name di sini, teman-teman. Ini juga sama di bagian form, password. Mengapa saya mengubah di bagian username dan password? Karena nama ini secara tidak langsung oleh web browser akan diperiksa pada database. Di sini kan username nih, requestnya username, password pada bagian login ya. Di sini dokumennya index 1. Jikalau namanya sesuai, maka form yang telah kita buat melalui Bootstrap itu akan bisa terhubung dengan PHP-nya. Seperti ini hasilnya yang tadi. Kemudian untuk yang remember me ini hanya sebagai penghias saja supaya lebih terlihat mengikuti perkembangan-perkembangan atau persyaratan yang memang diperlukan untuk login. Di sini tombol login, name-nya juga sama, type submit, karena ini type submit ini merupakan nama yang memang saya ambil untuk memudahkan menghubungkan ke PHP itu. Di sini bagian pemberhentian penutup form,
Kemudian di bawahnya juga ada bagian paragraf. Nah, di sini kelasnya yaitu link yang berada di posisi tengah yang mengarah ke register.php dengan kalimat new registration. Ketika diklik maka akan ke registration form. Begitu. Di sini juga secara otomatis dari Bootstrap ini memberikan script JavaScript yang memang dapat memberikan tampilan-tampilan yang lebih responsif, tidak terlalu kaku maupun monoton. Memang terkadang ada sejumlah HTML yang tampilannya cukup bagus namun tidak sedinamis dan interaktif di JavaScript. Namun jika digabungkan dengan JavaScript sungguh luar biasa. Namun penggunaan JavaScript di sini tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja. Itu bagian loginnya sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan menuju ke bagian register. Nah, di sini teman-teman, title page-nya aja di sini register page, icon font CSS-nya sudah diarahkan ke bagian vendor, font spesial ini mengambil dari googleapis.com, artinya bagian register memang harus terhubung dengan koneksi internet. Jika tidak ya maka link ini tidak akan dieksekusi oleh web browser. Kemudian vendornya juga sama. Selanjutnya di sini main CSS-nya atau komponen-komponen yang utamanya. Di sini juga teman-teman bisa lihat di bagian sini memang sama saja seperti yang waktu awal. Jadi untuk pendaftaran diperlukan username, email, dan password. Yang nantinya jika masuk ke database dan berhasil akan muncul waktu di mana akun tersebut terbuat. Jika memang atribut-atribut yang dibuat itu terpenuhi, akan memunculkan H3 di sini. Pendaftaran berhasil. Akan memunculkan sebuah paragraf dengan kelas link yang mengarah ke indeks 1 atau login tadi. Dengan kalimat click here to login. Nah, nantinya akan masuk ke tahap login. Di sini juga jika resultnya tidak memenuhi atau else, maka akan memunculkan kalimat berukuran H3, atribut-atribut atau field yang dibutuhkan masih kosong, artinya harus memasuki bagian daftar lagi, mengulang. Itu di sini kita tutup bagian PHP-nya. Nah, di sini di bagian Bootstrap-nya teman-teman tidak terlalu banyak. Jadi cuman judul, di center registration form, kemudian form method post juga. Di sini label, username, kemudian dengan nama username juga. Di sini nama email, nama password, dan untuk submit masuk ke submit. Ini untuk CSS-nya, untuk JavaScript-nya ya teman-teman. Ada di sini juga. Gitu. Ini di bagian register.php. Kemudian di bagian dashboard, ini memang bisa dibilang cukup kompleks sekali dan banyak gitu ya. Tapi aku akan coba jelaskan. Jadi di sini sungguh luar biasa ya. Di sini saya masukkan bagian PHP-nya, include autentikasi.php. Di sini masukkan coding. Kemudian di sini judulnya yaitu dashboard area client yang bagian di kiri tadi. Kemudian ada juga dashboard client, kemudian ada add-ons juga, ini tidak terlalu diutamakan oleh saya. Kemudian di bagian sini memang di sini bisa terlihat jelas oleh teman-teman bahwa bagian login screen, login dan register itu terdapat link yang mengarah ke index1.php dan register.php. Nah, untuk 404 page dan blank page ini saya hilangkan dokumennya karena tidak terlalu penting dalam pengerjaan web programming. Itu yang saya tambahkan. Kemudian divider ini secara otomatis, end of sidebar, content wrapper masih sama. Kemudian di bagian ini masih sama teman-teman. Nah, di sini bagian alert center ada sejumlah yang bagian yang saya ubah. Misalkan di sini alert center yang tadi
Kemudian di sini 30 April 2022, welcome to the dashboard. Tadi sudah terlihat outputnya oleh teman-teman waktu di awal demo. 1 Mei 2022, please be patient, this website is on progress. Kemudian yang terakhir 2 Mei 2022, messaging alert, we've noticed that your account is showed in this dashboard. Gitu. Kemudian di sini message center yang pop up itu ya, yang pop up. Di sini jika memang ditambahkan PHP untuk fitur chat bisa lebih dikembangkan kembali. Di sini kayak teks, hi there, I'm wondering if you can help me with the problem I've been having, dari Dita Nurul 58 menit yang lalu. Kemudian di sini juga sama Teguh Faruqi dan di sini juga Fajri Bayhaqi. Itu di sini. Nah di sini di bagian logout juga saya ambil logout.php supaya lebih logis gitu. Jika mengklik profil kemudian ada logout bisa dijalankan gitu. Untuk profil masih belum karena memang memerlukan dokumen baru untuk menampilkan profil yang pengguna masukkan. Di sini setting juga sama, activity log juga sama, masih belum. Jadi memang dashboard yang saya buat ini tidak sekompleks mungkin, namun memberikan sebuah tampilan yang memang cukup menarik untuk dilihat. Meskipun hanya beberapa fitur saja yang saya masukkan, tidak sebanyak mungkin. Di sini yang bagian bawah ini nih, di bagian bawah sini merupakan bagian di sini teman-teman. Jikalau terlalu banyak, nah ini semua setelah dashboard dari earning, dari sini ke sini, ini codingannya cukup panjang. Apalagi yang di sini ini luar biasa sekali teman-teman, sungguh responsif sekali. Ini direct 55, social 15, dan referral 30. Sungguh luar biasa sekali teman-teman. Ini juga sama, ini yang membuat codingan dashboard ini cukup banyak. Sini illustration yang saya ubah. Di sini warna seperti jika primary ini warna utama, sukses warna hijau, info warna biru muda, warning kuning, danger merah, secondary abu, light dark. Di sini about autornya. Nah di sini saya tambahkan copyright Andriardi Simple Website 2020. Memang meskipun tidak secara resmi bukan dari saya, tapi modifikasinya memang saya lakukan secara sendiri. Jadi itu teman-teman demo dan penjelasan coding mengenai web programming terkait Bootstrap. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu dan pemahaman yang cukup untuk meningkatkan wawasan kita pada web programming. Di sini untuk DB-nya masih sama ya teman-teman. Autentikasi sama juga. Ini dashboard yang dulu dan ini style.css yang dulu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.